Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Seperti yang saya janjikan, saya mau mengajarkan tentang bahasa roh. Bukan mengajarkan Anda untuk berbicara bahasa roh, tapi mengupas rahasia di balik berbahasa lidah. Buka bersama dengan saya 1 Korintus 14. Ini sebuah karunia yang berhubungan dengan hidup berkemenangan. Dan juga sebuah kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Bahasa lidah sangat erat hubungannya dengan a spirit-led life. Atau hidup yang bukan hanya dipenuhi tapi dituntun oleh roh. A victorious living atau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan sebagai suatu keharusan loh ya, tapi sebagai sebuah kehausan. Jangan jadikan bahasa lidah sebagai suatu alasan untuk tertuduh. Kalau aku belum berbahasa roh rasanya ada yang salah. Jangan jadikan bahasa roh menjadi sebuah bahan perdebatan. Sehingga yang satu menuding yang lainnya. Gini loh, bahasa ini karunia doa. Sama dengan obeng dan gergaji ada fungsinya, demikian pula bahasa lidah. Jangan jadikan ini menjadi alasan perpecahan gereja. Bagi mereka yang belum berbahasa roh, boleh minta, kan Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan sampai kita menghakimi orang-orang yang sudah berbahasa lidah. Orang yang sudah berbahasa lidah, jangan menghakimi mereka yang belum. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, lihat itu, betul enggak? Yang utama adalah kasih. Enggak boleh karena alasan ini kita saling melukai. Tapi dilanjutkan coba. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lidah juga karunia, kita harus usahakan kata ayat di sini. Usahakan bukan pergi ke les-lesan, lalu bicara bahasa lidah. Bukan, usahakan di sini artinya rindukan dan mintalah. Gimana kita bisa rindu dan minta kalau kita nggak ngerti fungsinya? Apalagi kalau sudah terlalu banyak trauma di area ini, banyak orang berdebat sana sini. Akhirnya kita sendiri berkata, ngapainlah bahasa roh buat risih atau buat hilang damai sejahtera. Salah. Karunia ya karunia itu fasilitas. Ini fasilitas rohani atau fasilitas supranatural. Anda naik sebuah gedung, contohnya Taipei 101. Satu tingkat itu waktu saya dibawa sama teman-teman di Taiwan. Anda dikasih lift cepat, luar biasa loh, liftnya itu bukan lift barang. Baru tekan, langsung sampai. Luar biasa itu lift membawa kita ke tempat yang tinggi. Nah, tapi kalau Anda merasa lift itu sesat, Anda mau jalan saja naik tangga, ya orang Surabaya katakan, monggo silakan. Nggak apa-apa, jangan hakimi mereka yang mau naik tangga. Naik tangga juga sehat bukan? Tapi yang naik tangga jangan berkata, itu orang-orang naik lift itu, sesat itu. Jangan begitu. Karunia adalah karunia itu fungsi. Dan ini karunia perjanjian baru. Sebuah karunia yang mengaktifasi karunia-karunia yang lainnya. Andai kata kaki Dian ada 9 lampunya, ini yang tengah. Ketika Pentakosta terjadi, setelah itu lihat apa? Petrus menyembuhkan orang sakit di Gerbang Indah. Ada healing gift. Setelah itu ada Agabus, bernubuat. Ini karunia mengaktifkan yang lainnya. Dalam pelayanan saya, karunia ini yang utama. Bukan yang paling penting, terutama adalah kasih. Tapi karunia sebagai karunia, dia utama. Dia membuka pintu terhadap segala pintu. Dan ini juga karunia perjanjian baru loh. Coba bayangkan, dari 9 karunia yang ditulis oleh Paulus di kitab Korintus, semuanya ada di perjanjian lama kecuali 2. Karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kesembuhan sudah ada tuh dari sejak Abraham. Mujizat apalagi membelah Laut Merah. Karunia marifat, pengetahuan. Coba tanya Nabi Nathan. Hai Daud, Raja, kau berdosa dengan Batsheba. Pengetahuan itu bocoran dari sorga, itu bukan pengetahuan IPA, IPS, atau PMP atau apa. Ini bukan pengetahuan bukuan, ini pengetahuan yang hanya Tuhan
bisa mengetahuinya. Sudah ada tuh, semuanya ada. Nubuat, marifat, hikmat, mujizat. Kecuali satu. Karena satu ini gak ada, yang nomor 2 juga gak ada. Karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Itu hanya ada ketika Yesus naik ke sorga. Ini karunia perjanjian baru. 10 hari itu salah satu tugas Yesus adalah menciptakan bahasa ini dan mencurahkannya bersama dengan Roh Kudus. Luar biasa. Makanya Yesus berkata, jangan pegang aku, hai Maria Magdalena, aku belum pergi kepada Bapa. Tugasku belum selesai maksudnya. Aku masih harus mencurahkan dan memberikan kepada gerejaku kode doa yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan oleh setan dan oleh pendoanya sendiri, yaitu orang yang mendoakannya tidak mengerti. Bahasa roh ini untuk tujuan, fungsi. Memang betul bahasa roh itu suatu hari akan sirna. Demikian pula nubuatan. Ngapain kita masih punya karunia ini kalau kita suatu hari melihat Tuhan muka dengan muka? Tapi hanya karena nanti akan sirna. Sekarang masih perlu saudara, kita masih hidup di dunia, terbatas waktu dan dikelilingi oleh orang berdosa. Kita perlu hidup berkemenangan. Kita perlu berdoa untuk masa depan dan karunia bahasa roh. Fungsinya ya demikian. Siapa bilang bahasa lidah sudah tidak ada? Masih, Yesus belum datang kembali. Nanti di sorga nggak ada. Buat apa? Tapi sekarang masih perlu saudara. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Lihat itu, berarti bahasa doa. Berarti fungsi daripada bahasa lidah pertama-tama adalah doa. Selain yang kita ketahui, efek sampingnya adalah, efek langsungnya adalah memperoleh keberanian untuk bersaksi sampai ke ujung dunia. Kalau Roh Kudus turun, kau akan menerima kuasa. Tapi bahasa roh jelas-jelas dijelaskan di Korintus, jauh setelah Pentakosta, seorang rasul mencatat fungsinya. Dia berkata, siapa berbahasa roh tidak berkata sama manusia, tapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Lucu, ada orang yang berkata karena bahasa lidah itu tidak bisa dipahami artinya, jadi kita tidak usah mengucapkannya. Hanya karena kita tidak mengerti di sebelah sini, bukan berarti tanpa arti loh. Pernah dengar nggak orang bicara bahasa Korea? Orang Indonesia nggak ngerti bahasa Korea, rasanya setiap kalimat mereka sama ya. Padahal di sebelah sana, itu spesifik vocabulary, kanji, dan juga grammar saudara. Karena itu orang yang berbahasa roh harus beriman, dia berbicara kepada Allah. Ada artinya di sebelah sana. Lalu dikatakan di sini garis bawah itu kalimat terakhirnya sebelum penutupan ayat 2. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia. Mengapa rahasia? Karena masa depan itu rahasia bagi kita. Orang yang berdoa dengan akal budinya hanya berdoa sesuai pengalamannya, bahkan traumanya. Atau ekspektasinya lah ya. Dia tidak bisa mendoakan apa yang matanya belum lihat, telinganya belum dengar, apa yang belum muncul dalam hatinya. Dia tidak bisa ready, tidak bisa siap akan hal-hal tersebut. Karena itu semua di depannya belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang yang berdoa dalam bahasa roh, memakai kekuatan roh, dan roh kita ini kekal. Tidak diikat batas waktu, kita meninggal dunia pun roh itu kita bawa. Jadi orang yang berdoa di dalam bahasa roh, menaikkan doa-doa untuk masa depannya, melampaui pengetahuan otaknya dan pengalaman hidupnya. Karena itu bahasa roh sangat kental hubungannya dengan hidup berkemenangan. Di dalam bahasa lidah kita, yang kita tidak tahu adalah kita sedang mengucapkan perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan di hidup kita, yang sifatnya mata kita belum lihat, telinga belum dengar, otak belum pikirkan. Dan kenapa rahasia? Karena masa depan kita. Gimana coba doakan masa depan kita? Paling kita cuma doakan harapan-harapan kita. Doa kita dari 100% paling 30% kena sasaran. Tapi bahasa roh 100% kena sasaran. Kalau gitu bahasa lidah aja. Loh, perlu juga berdoa dengan akal budi. Setelah doa itu kan kita perlu pegangan, kita perlu rema. Jadi harus pakai bahasa yang dikenal oleh manusia untuk kita bisa punya memori dan punya benang merah. Punya struktur doa. Tapi konten doa sendiri sebagian besar itu rohani. Bukan doa mental. Doa roh. Kenapa rahasia? Karena
Untuk mendoakan orang yang kita kenal aja, kita nggak tahu gimana doakan secara tepat loh. Papa mama doakan anaknya. Anda doakan paling muter-muter ya kembali lagi cita-cita Anda dan harapan Anda untuk anak Anda. Anda nggak akan tahu apa yang akan dia hadapi esok hari. Apalagi nanti kalau dia sudah dewasa, jika anak Anda masih kecil dan belia. Kalau dewasa pun Anda gimana doakan pernikahannya, jodohnya. You need to pray ahead of, lebih dulu, lebih maju daripada apa yang setan mau lakukan dalam hidup anak-anakmu. Anda harus jangankan berdoa untuk anak, memahami dunia anak aja kita nggak ngerti kok. Musiknya anak kok bisa begitu aja kita geleng-geleng kepala, musik apaan tuh? Jadi kita bisa berdoa bagi keluarga kita itu jauh lebih ampuh. Orang tua doakan anak lebih mudah lah, orang tua lebih paham. Anak doakan papa mama, ayo. Lebih susah. Paling kalau kita suruh doa 5 menit udah kehabisan kata. Seputar apa? Seputar yang lumrah, panjang umur lah, tubuh sehat. Terus mau doain apa lagi? Gimana kalau ternyata orang tua Anda, maaf ya, punya masalah di ranjang? Gimana ya doainnya? Risih aku kalau sebagai anak harus doakan perkara itu. Tapi siapa tahu itu yang sekarang mereka butuh. Enak ya, kita berbahasa roh, berdoa tanpa harus jadi gosip ria. Tanpa harus merusak jiwa kita. Ada hal-hal tertentu lebih baik remain a secret. Kita bisa doakan tanpa tahu terlalu banyak. Cuman hati diberikan bocoran sama Roh Kudus merasakan ada something wrong sekarang yang terjadi dalam diri orang tuamu. Itu namanya kepekaan. Tapi tidak tentu harus bersamaan dengan pengetahuan. Bagaimana Anda doakan orang yang tidak kenal? Gereja yang ampuh mendoakan orang-orang yang baru adalah gereja yang berbahasa roh dan berbahasa lidah pula. Bagaimana kita bisa berdoa? Saya masih ingat waktu kita sama-sama pergi ke Myanmar. Mission trip kita ada sekian ratus orang. KKR besar. Orang Myanmar nggak bisa Inggris, orang kita nggak bisa bahasa Inggris juga. Sekalipun bisa, orang Myanmar nggak bisa Inggris, kita nggak bisa bahasa Myanmar. Jadi doa pakai bahasa apa yo? Bahasa lidah. Bagaimana kita doa untuk sesuatu yang kita nggak kenal? Doain untuk diri sendiri aja habis kata. 5 menit sudah nggak ada bahasa Indonesia, Chinese atau Inggris yang bisa memadai. Bagaimana Anda doa untuk bisnis Anda, pabrik Anda, toko Anda? Oh, saya nggak berani bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Saya bangun tidur langsung berbahasa lidah. 40 menit saya lakukan tiap pagi sejak 25 tahun yang lalu. Kaki saya belum menginjakkan ke lantai tanah, saya sudah mulutnya sampai ke sorga. Saya berdoa untuk papa mama, untuk istri anak, untuk gereja, untuk siapa yang saya temui nanti, untuk siapa yang saya jumpai, untuk segala strategi, solusi, bahkan problemanya belum ada pun solusinya sudah diberikan ke saya. Saya minta investasi sorgawi, saya minta Tuhan taruh di dalam diri saya dalam bentuk persiapan-persiapan oleh Roh Kudus untuk apa yang akan segera saya hadapi entah apa. Itulah sebabnya hal-hal yang rahasia. Dan rahasia dalam arti di sini tidak bisa dipecahkan. Bahasa roh adalah bahasa rahasia sorga. Kata hal-hal yang rahasia, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kata itu artinya perfect secret. Rahasia yang sempurna. Mau tahu rahasia sempurna itu apa? Coba bayangkan berangkas. Di hotel Anda masuk mau taruh paspor kalau Anda di luar negeri. Taruh uang bahkan. Jewelry. Mungkin Anda pergi ke pasar, Anda tidak mau menyolok, taruh berlian di sana. Tutup kan? Biasanya 4 digit atau 6 angka. 1, 2, 3, 4. Itu kode rahasia Anda. Itu rahasia yang bodoh sih kalau 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi kalau Anda kata Anda taruh 1, 2, 3, 4. Bahasa lidah yang paling sederhana, ada orang pernah tanya sama saya, Pastor Philip, saya barusan rasanya terima bahasa lidah, tapi saya nggak yakin apakah betul ya dari Roh Kudus, karena cuman keluarnya itu aja, 1, 2 kata itu. Loh, kalau bahasa lidah itu perfect secret. Jadi tidak bisa di broken code-nya, kodenya nggak bisa dipecahkan. Kalau berangkas 1, 2, 3, 4, itu pun maling yang bodoh nggak tentu bisa buka.
Tapi kalau yang sederhananya bahasa lidah aja paling pinter aja nggak bisa pecahkan seperti setan. Bayangkan yang disebut perfect code, kode yang sempurna itu gini. Anda tekan 1, 2, 3, 4, san, se. Waktu Anda tekan 1, dia betul. Kan gitu kan, 1, 2, 3, 4, close, tutup. Atau Anda mau buka lagi, ambil paspor kemudian hari. Anda tekan 1, Anda ingatlah 1, 2, 3, 4 gimana lupanya. 1, betul. Waktu Anda tekan 2, 1 sudah berubah kodenya, bukan 1 lagi tapi 3. 2-nya betul, tapi 1-nya udah salah, itu nggak buka, itu belum tekan 3, 4. Waktu Anda tekan 3, 2 sudah jadi 7. Waktu Anda tekan 3, waktu Anda tekan 4, 3 sudah jadi 9. Waktu Anda tekan 4, selesai itu Anda buka, nggak bisa, Anda kaget, Anda ke 1. Otak-atik lagi, Anda secara nggak sengaja, secara acak Anda ketik 3. 3 sudah jadi 8. Karena itu bahasa lidah, sekalipun kedengarannya contohnya kosakata di sini hanya lalalah. Lalalanya sini sama lalala sana itu beda artinya. La-nya Anda dengan la berikutnya udah beda. La pertama udah ganti artinya. Itu kamuflase aja, itu di utterance atau getaran daripada lidah yang menyebut kosakata-kosakata rahasia. Itu kamuflasenya, rohnya yang berbicara, lewat getaran itu berbicara ke sorga. Sebuah kode telegram yang tidak bisa dipecahkan oleh setan, bahkan oleh orang yang mendoakan. Pikirannya tidak bisa membatalkan doanya. Hebat kan? Karena itu jangan coba terjemahkan bahasa lidah. Bahasa Chinese saja nggak bisa kok, mama itu lain kok. Jangan panggil mama Anda, mama, itu kuda-kuda. Mama, itu beda. Tapi bahasa lidah bukan tonasinya, karena itu jangan pergi ke les-lesan mana. Jangan coba-coba untuk memecahkan, nggak bisa ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa. Tapi gini loh Pastor Philip, tapi apakah betul bahasa lidahku itu dari Tuhan atau enggak? Saya nggak tahu. Gini ya, mari kita adakan suatu studi ilmiah di gereja. Oke? Ada di sini mikrofon, siapa yang mau volunteer maju ke sini? Cepat. Saya ajak kita untuk melihat suatu mari kita sekarang uji otak kita. Apakah kita bisa memalsu bahasa lidah? Oke, siapa yang berani maju ke sini? Iya, Ivana. Yes sir, yes ma'am. Lai. Hai, apa kabar? Udah makan belum? Kaosnya bagus loh, itu siapa yang gambar PM itu? Hai, atas voting favorit dari orang terfavorit dari suara terbanyak saya pilih Anda maju ke sini. Oke, Ivana bisa berapa bahasa? Indonesia sama apa? Inggris sama? Udah ya, 2 itu ya? Iya. Indonesia, Inggris, oke. Sekarang saya kasih 60 detik. Jangan keluarkan kata-kata, pokoknya keluarkan sembarang seperti senapan mesin itu, dari mulut, sembarang keluarkan kata apapun juga, asal jangan Inggris dan bahasa Indonesia yang kamu tahu semuanya. Ya, tapi Ivana juga berbahasa lidah kan? Oke, tidak boleh bahasa roh, ciptakan bahasa yang grace baru. 60 detik, mulai sekarang. Babi bu la. Nah, tunggu, babi bu. Dia tahu babi soalnya. Makanan favorit kesukaannya di Bali. Di Manado babi guling. Kenapa tadi ngomong apa? Babi bu apa? Babi bu. Nggak boleh itu, sudah. Kalau sampai Anda tahu ini kata-kata yang dia tahu atau Anda tahu, Anda semua bilang oke? Ya, ulang lagi. 60 detik, mulai sekarang. Ro, kamo, le, gitu lah gue. Ya. Hah? Iya. Oh. Terus? Mo, po, ko. Balik lagi, mau lagi, nggak bisa. Otak Anda tidak didesain untuk bisa sekreatif menciptakan bahasa baru. Anda pasti meniru atau repetisi ulang lagi nanti. Sedangkan Yesus berkata, tanda orang percaya, salah satunya mereka bicara dalam bahasa baru, a new language.
Di dalam kita mengucapkan sebuah kalimat yang tiada arti, susah sekali, otak kita tidak dirancang demikian. Dan munculnya pasti Inggris, Indonesia, atau apa yang pernah Anda dengar, kalaupun Anda tadi mengucapkan sesuatu yang tidak ada artinya kayak tadi yang dikatakan oleh Ivana, Anda harus super kreatif memikirkan. Dan Anda sangat capek, itu kalau 60 detik, Anda bisa burn out sininya. Nggak bisa. Anda tahu Minion enggak? Film Minion tuh yang kuning-kuning penanah. Underwear gitu. Itu ada tim kreatifnya Hollywood duduk sama-sama rancangkan bahasa mereka yang sebagian juga selip-selipkan bahasa-bahasa yang sudah tahu kayak underwear, papo, atau apa itu. Bahkan ada juga dengernya desas-desus mengatakan ada orang Indonya di antara tim tersebut. Jadi ada bahasa Indonesia yang diselipkan kalau Anda dengar dengan seksama. Nggak bisa ciptakan bahasa baru itu. Otak kita nggak dirancang demikian. Sama Tuhan. Anda pasti meniru. Anda pasti akan ucapkan, kalaupun sesuatu yang segeres baru nggak ada artinya tadi. Bukan keluar dari roh doa. Nggak bisa, Anda akan burn out. Sedangkan saya bisa berbahasa lidah lama tanpa masalah. Tanpa mikir pun bisa. Saya ngomong gini, bukan supaya, saya ngomong gini dengan tujuan untuk membuat Anda yang sudah berbahasa roh tidak ragu dan bimbang. Tapi mungkin di sini berkata, nggak masalah, aku bisa kok niru bahasa rohnya Anda. Coba. Anda bisa paling berapa kalimat Anda tiru dan sungguh-sungguh hafalkan. Sampai 1 menit nggak sampai, Anda akan bingung mau ngomong apa lagi. Paling nanti ngulang lagi yang tadi. Nggak bisa. Itu keluar dari roh kita. Bukan dari otak kita. Otak kita kan burn out. Terima kasih Ivana. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Ivana. Ya, amin. Semoga ini sedikit memberikan penjelasan logika. Saya bisa berbahasa roh dengan sangat-sangat tidak mikir. Berdoa, otak saya bisa mikirin papa mama, atau gereja, atau KKR, atau bisnis seseorang, atau masalah seseorang, saya bisa terus berbahasa roh. Hati saya berapi-api. Itu tidak keluar dari otak saya. Karena untuk tadi seperti Ivana, dia harus mikir keluar kata-kata yang tadi tidak ada artinya. Saya ajak Anda untuk mengerti, bahasa roh itu real, nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ketiga, tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun menasihati dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Bagaimana orang yang bernubuat bisa lebih berharga dari bahasa roh dalam konteks-konteks tertentu? Paulus di sini ada background story. Jemaat Korintus agak sedikit menyalahgunakan, bukan sedikit, sangat banyak menyalahgunakan karunia bahasa lidah. Karena karunia itu baru bagi tubuh Kristus saat itu. Tak lama setelah Pentakosta, bukan? Nah, ayat ini tidak boleh dipakai untuk melarang orang berbahasa roh di dalam gereja. Atau melarang orang berbahasa lidah sama sekali. Karena Paulus berkata dengan sini, aku suka supaya kamu berkata-kata dalam bahasa roh. Harus tahu dulu intention atau maksud hati daripada Paulus adalah, dia ingin agar kita semua berbahasa roh. Aku suka kok kamu semua berbahasa roh. Paulus berkata jangan padamkan roh lagi. Tapi kalau Paulus ajarkan yang namanya ketertiban di dalam bahasa lidah, itu pasti untuk sebuah alasan tersendiri karena jemaat Korintus menyalahgunakannya. Begini loh, kalau Anda mau belajar tentang karunia-karunia roh, percayalah kepada orang yang percaya kepada karunia-karunia roh. Kalau Anda mau belajar kebenaran tentang bahasa roh, jangan belajar dari orang yang tidak berbahasa roh dan menentang bahasa roh. Salah. Belajar dari Paulus. Dia berbahasa roh namun tertib dalam pikirannya. Orang ini pernah berkata, Rasul Paulus dalam ayat yang lain bunyinya begini, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Lah kalau gitu patut kita belajar dari dia.
Nah, kalau sampai orang yang berbahasa lidahnya kayak gitu banyaknya, sungguh-sungguh lagi, lalu memberi kita awas-awas, saya mau dengarkan. Tapi kalau orang tidak berbahasa lidah, menentang bahasa roh lagi, lalu mau coba ajarkan tentang topik ini, saya nggak mau dengar, tutup telinga. Karena dia nggak tahu apa-apa. Paulus tahu segalanya. Dia berbahasa roh lebih dari kita, tapi itu pun dia nggak ngawur atau ngeroh. Dia punya prinsip yang indah. Nah, bahasa roh di sini dikatakan kalah sama nubuatan atau nubuatan lebih berharga dalam konteks-konteks tertentu. Bukan berkata kepada Tuhan, tapi mereka menyalahgunakan bahasa lidah untuk berkata terhadap sesama. Contohnya, kalau Anda sebagai usher, Anda sekarang datang ke gereja Korintus, tanya sama usher toiletnya di mana, dibalas pakai bahasa lidah, Anda nggak bingung apa? Pengumuman nih, besok hari Rabu atau apa, minggu depan kita harus bagaimana, kebaktian di mana, lalu orangnya berbahasa lidah, lama-lama setengah jam waktu pengumuman. Bukankah lebih baik bicara dalam 5 kata manusia yang bisa dipahami daripada 5.000 bahasa malaikat? Kan Paulus sendiri yang mengatakan itu. Nah, dalam konteks-konteks itu, jadi jelas kenapa nubuatan lebih berharga. Tapi sebagai karunia yang mengaktifkan karunia yang lain, termasuk nubuatan, karunia bahasa roh, itu seperti karunia yang utama. The first thing in the morning, sebelum healing, sebelum apapun juga dalam hidup saya, tongues first. I speak in tongues. Dan saya bangga sebagai orang yang diberi Tuhan karunia ini bukan untuk sok-sokan, tapi untuk berfungsi dan berguna dalam hidup saya. Bagaimana bisa saya membantu begitu banyak orang, memberi nasihat kalau tidak terlebih dahulu Tuhan investasi dulu dalam roh saya. Gimana Anda bisa download dari saya kalau Tuhan tidak upload dulu? Gimana Anda bisa download dari saya punya app? Kalau saya tidak download dulu dari sumbernya. Sumbernya itu saya download lewat satu selang namanya bahasa lidah. Ya, nah bahasa lidah juga dikatakan di sini, di ayat yang kelima. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Katakan menafsirkan. Menafsirkan bukan menerjemahkan loh. Beda loh. Menafsirkan itu bukan menerjemahkan. Menerjemahkan itu gini. Shalom saudara-saudara seiman.弟兄姐妹平安. Shalom brothers and sisters. Hari ini mari kita sama-sama menyembah Tuhan. 今天我们来敬拜耶稣，敬拜神。Today let us worship God. Itu terjemahan. Today 今天 hari ini. Sampai manapun juga, sampai hari apapun juga. Kalau Anda lihat 今天 di dalam bahasa Chinese itu artinya hari ini. Sampai di buku manapun juga, komputer manapun juga Anda dapat today, itu artinya hari ini. Itu terjemahan. Karena vocabulary-nya tetap. Bahasa lidah nggak bisa Anda terjemahkan. Anda dengar, Anda tulis, lalu Anda terjemahkan, Anda cocokkan dengan orang yang berbahasa lidah sebelah kanan, Anda membuat investigasi. CNN yang suruh katakanlah. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda hanya bisa menafsirkannya. Menafsirkan itu luar biasa. Jadi penafsiran bahasa lidah itu secara pribadi dalam kehidupan doa kita masing-masing begini. Dalam bentuk kejadian, kepekaan, dan pewahyuan. Oke? Kejadian gimana caranya? Saya berbahasa roh nih. Saya nggak tahu kan, saya lagi berdoa untuk masa depan. Nanti saya sampai di masa depan itu, ketika masa depan menjadi masa sekarang bagi saya dipersiapkan. Tiba-tiba ada aja spirit-filled events and incidents in our lives. Ada aja perkara-perkara yang betul-betul dituntun Roh Kudus kita ke sana. Tiba-tiba Anda bisa bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Mengucapkan kata-kata yang tepat. Dapat hal-hal yang tepat. Aneh itu. Kita hanya bisa menoleh berkata, loh aku ini dituntun ya. Nah tuntunan itu tafsiran bahasa lidahmu kemarin pagi. Atau kadang-kadang bisa déjà vu seperti bahasa Prancis. Artinya, kok rasanya ini pernah terjadi ya? Pernah nggak punya perasaan gitu? Kayak, kok pernah terjadi ya pembicaraan ini ya? Sehingga pembicaraan ketika berlangsung, Anda tidak terkejut, Anda sudah bisa pikirkan solusi. Karena roh kita sudah dibawa ke sana, padahal doanya bulan lalu. Tapi kita waktu terjadi, merasa déjà vu. Seperti terjadi, karena roh Anda sudah sampai sana. Roh Anda sudah sampai bulan depan.
tubuhnya masih di sini, di dunia sekarang. Kepekaan, Anda ketemu sama orang, semuanya kelihatannya, semua resumenya atau investasinya, semua benar deh, bagus semuanya itu, aduh menggiurkan. Tiba-tiba tak di hatimu, rasa something is wrong dengan orang ini. Something is wrong, sesuatu yang salah. Lalu Tuhan akan kasih peneguhan, gak mungkin Tuhan biarkan Anda ngeroh, merasakan sendirian. Pasti ada sesuatu. Ternyata betul, Anda gak jadi invest di situ. Bulan depannya baru ketahuan, uang banyak orang dilarikan oleh orang itu. Anda bisa peka untuk hidupmu sendiri. Anda bisa ngelus dada dan berkata, wow untung aku luput. Bukan untung, Anda sudah minta Tuhan luput bulan lalu waktu Anda berbahasa lidah itu, atau lebih tepatnya tadi pagi ketika Anda berbahasa roh. Anda udah minta sama Tuhan untuk diluputkan. Pewahyuan, tiba-tiba muncul ide-ide. Waktu saya berbahasa roh dalam perjalanan kemari, diam-diam di mobil dengan companion saya. Waktu kebaktian pertama kali diadakan di Sibek ITC ini di Surabaya, bagi yang Anda yang di satelit mendengarkan, saya perjalanan tuh dapat bahasa roh. Berdoa, saya kira saya doa untuk khotbah saya atau doa untuk ibadah, tiba-tiba sebelum turun, Tuhan kasih, saya bisa nangkep hati Tuhan gitu loh. Keluar tafsiran, pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. Terjadi kan? Anda lihat sekarang kanan kiri, terjadi kan? Kursinya ini, lihat. Kita belum pulang sih, tapi perginya sudah lihat mulai berlaksa-laksa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya berbahasa roh, saya berbahasa roh, lidah. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, before 30. Tahun 2003, 2004 muncul buku itu. Dan bahkan masuk sebagai program televisi. Kamu harus jangkau anak muda, ini tagline-nya. Atau inilah yel-yelnya. Atau inilah benang merahnya. Wow. Bahasa roh itu semua saya dapatnya. Makanya di sini aku mau dapat ide apa untuk desain ya. Bahasa lidah lah. Bukan cuma bahasa lidah, baca buku juga. Anda kalau di dalam bidang perhiasan Anda perlu pergi pameran. Italia sana, Hong Kong sana. Studi, investasi waktu di situ. Tapi lebih dari itu, bahasa roh dulu. Download. Amin Bapak Ibu Saudara. Menafsirkannya. Ya, sekarang kita lihat ada 3 hal sederhana yang saya mau sampaikan, membuka pikiran. Ayat 13-15 dari pasal yang sama, bunyinya demikian. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Bukan menerjemahkannya ya, jangan lucu loh ya. Jangan buat tulisan-tulisan bahasa lidah, saya pernah gituin sama orang Amerika. Datang ini, tadi bahasa lidahnya, kamu ini bahasa lidahnya orang itu segalanya. Saya bilang tertawa, masuk aja, kamu pulang rumah aja, saya suruh dia. Aneh-aneh. Nggak bisa, jangan minta karunia untuk menerjemahkan. Menafsirkan. Tapi penafsiran bisa terjadi secara model terjemahan juga bisa. Pernah terjadi di retreat sinode kami, retreat sinode kita tahun yang lalu. Saya berbahasa lidah waktu itu, terus saudari Lipi dipenuhi Roh Kudus untuk bisa menafsirkannya. Terjadi lawatan Tuhan. Modelnya kayak terjemahan, tapi sebenarnya bukan terjemahan, itu tafsiran. Karena bukan dari vocabulary, grammar, dan kosakata. Kadang-kadang bisa, kita jarang aja lihat yang gituan dalam meeting-meeting kita. Karena takut bahaya, ada yang banyak di luar sana yang aneh-aneh soalnya. Tapi saya rasa kita perlu ministry-ministry begitu. Oke? Tapi kita lanjutkan sekarang, saya jelaskan 3 hal ini. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa, garis bawah itu. Akal budiku tidak turut berdoa. Hikmat pertama adalah, apa yang sebenarnya kita sedang ucapkan ketika kita berbahasa roh, namun akal budi kita tidak turut berdoa. Atau ketika kita tidak memikirkan apa-apa. Tahu nggak, kalau kita berbahasa lidah tanpa mikir apa-apa. Contohnya saya tadi pagi atau setiap pagi. Seringkali yang bangun terakhir itu otak saya. Mulut saya dulu bangun tidur. Berbahasa lidah 40 menit. Nah kalau gitu kadang-kadang saya nggak bisa mikirkan. Beban doa, jangankan beban doa. Anda kalau saya lagi tidur pulas saja, Anda tanya nama saya siapa aja, saya lupa kok. Kadang-kadang saya bangun tidur nggak tahu ini di Sabah atau di Kuala Lumpur atau di Surabaya. Kalau lagi srek-sreknya tidurnya. Tapi bahasa lidah saya udah jalan, udah biasa 25 tahun saya. Kalistenik rohani saya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya berbahasa roh. Apa yang saya katakan kalau saya nggak mikir apa-apa, ayo? Kalau akal budi tidak berdoa, saya mikir apa? Tahu nggak? Saya sedang memuliakan Allah, nggak satu pun bahasa roh saya itu
sia-sia. Semuanya mengeluh-elukan perbuatannya seperti ketika Pentakosta. Kebetulan saat itu dibuat Tuhan bisa mengerti dalam bahasa-bahasa dunia. Bahasa Mesir, bahasa Eropa, Itali, Yunani. Dan mereka semuanya, waktu itu Lukas si dokter itu mencatat biografinya Roh Kudus. Di dunia pekerjaannya, dia berkata, lewat mulut rasul-rasul itu 120 murid-murid itu mereka mengeluh-elukan perbuatan, menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi bahasa roh itu sebelah sononya ada artinya. Sebelah sini kedengarannya sama atau biasa atau bahkan apaan itu. Sama dengan kalau Anda dengar orang berbicara di dalam bahasa Jepang contohnya. Kedengaran ya kalau bagi saya, kalau saya dengar orang ngomong bahasa Jepang itu kayak orang yang hidungnya dipencet gini loh. Sorry, kalau ada orang Jepang sini, sorry, I'm sorry ya. Kedengarannya cuma ditekan, tapi setiap kata-kata yang cepat, itu semuanya itu ada artinya. Itu ada kanjinya. Itu ada kanjinya. Jadi, jangan sampai kita mencemoohkan, itu ada artinya. Waktu saya kecil dulu saya bicara bahasa Chinese, Mandarin. Waktu saya dengan teman-teman saya sini mereka nggak ngerti karena saya nggak bisa bahasa Indonesia pulang dari Taiwan. Wah, mereka meniru-niru cara saya berbahasa Mandarin. Sayang dalam hati saya berkata, kamu tahu nggak betapa indahnya bahasa-bahasa ini? Indah sekali. Sanjaknya, puisinya, wow. Very deep. Kedengaran dari sisi sana. Apalagi kalau kita sudah saling diskriminasi. Kedengarannya apa? Bahasa Jawa. Dalam pernah dengar orang ngomong kromo Inggil. Seneng saya mendengarkannya. Wow. Ningrat sekali. Ningrat sekali. Bapak Ibu Saudara, setiap bahasa itu ada beauty-nya. Bahasa lidah juga sama. Kalau Anda sekalipun pikirannya nggak aktif, bahasa itu ketika ucapkan dari mulut Anda, itu berarti sesuatu. Mungkin kalau Anda sedang tidak mikir apa-apa, seperti saya bangun tidur, ku terus berbahasa lidah, mungkin bunyinya begini kali. Saya bangun tidur kan, pukul 5 katakan, nama, saya nggak nyanyi, saya cuma ngomong. Mungkin di sebelah sana bunyinya bukan begitu. Mungkin bunyinya begini. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Dengarannya di sebelah sini. Cuman, tapi di sebelah sana dengungnya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Mungkin saya sambil berbahasa lidah batuk sedikit. Belum minum kan. Bunyinya di sini, di sebelah situ gini. Ku jatuh tersungkur. Di telinga Tuhan bunyinya begitu. Di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Saya ngantuk lagi nih. Bunyinya di sebelah sana begini. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ada artinya, bukan cuma arigatou gozaimasu. Nggak ada bahasa roh sia-sia itu, nggak ada. Semua sampai ke dia. Seperti Pentakosta, mereka memuliakan pekerjaan Tuhan, perbuatan dan ciptaannya. Isn't it beautiful? Ya. Dan yang kedua, ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Garis bawah itu, aku akan berdoa dengan akal budiku. Nah sekarang, apa yang sedang kita ucapkan ketika kita berbahasa lidah atau berdoa dalam roh, dan akal budi kita sedang memikirkan sesuatu? Jawabannya adalah kita sedang berdoa syafaat. Saya bisa doakan orang tua saya bisa doakan sesuatu perkara. Saya berdoa, waktu saya berdoa, dan Roh Kudus tahu pikiran saya mikirkan apa. Dia pun akan menyesuaikan karena kita mitra, tidak pernah Roh Kudus menyurupi saya.
Roh Kudus tidak bisa membuat orang kesurupan. Dia bekerja sama. Dia memenuhi kita, namun kerja sama dengan kita. Akal budi kita saya memikirkan sesuatu. Dia langsung manuver doa kepada Bapa. Roma 8 berkata, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Bapa yang kenal hati nurani orang tahu Roh itu berdoa bagi orang-orang kudus. Saya akan berdoa buat anak saya ketika anak saya sakit atau ketika anak saya sekolah. Saya akan berdoa untuk calon menantu saya. Saya akan berdoa untuk whatever. Saya berdoa untuk nanti trip liburan atau trip nanti pelayanan. Saya berdoa untuk Sabah, saya berdoa untuk gereja Mausian, saya berdoa untuk kebaktian ini. Saya berdoa, saya berdoa. Waktu saya berdoa untuk sesuatu hal. Ketika zoom dan fokus saya kepada satu perkara atau satu keluarga. Saya sedang mensyafaatkan keluarga itu atau perkara itu. Indah loh. Itulah berdoa dengan akal budiku, dengan rohku. Yang terakhir, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Garis bawah itu, menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Yang ketiga ini, apa yang kita ucapkan ketika kita berbahasa roh dalam pujian jemaat. Kita sedang menaikkan, ini jawabannya, kita sedang menaikkan penyembahan yang sempurna, the perfect worship. Nggak ada yang namanya worshiper yang perfect, nggak ada kita ini penyembah yang sempurna, tapi penyembahan bisa sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu menikah, waktu itu ada MC yang kami undang dari ibu kota. Saya menciptakan lagu itu saya kasih judul Irene Forever Will Be, chapter 5 Before 30 sekarang di biografi saya. Saya nggak nyanyikan di sini, malu saya. Nah pada waktu pesta resepsi, setelah doa berkat, setelah diberkati, saya malamnya pesta, akhirnya MC minta saya dengarkan, diberitahu sama panitia kalau saya menciptakan lagu untuk istri saya. Akhirnya disuruh nyanyi, saya nyanyi sampai separuh, MC-nya hentikan saya, tidak harusnya dia lakukan itu. Disuruh katanya terlalu romantis, ini memang hari romantisku kok aku dihentikan, nah gimana? Ya sudah apa boleh buat. Rasa tidak enak gitu loh, dihentikan. Lagu yang saya buat dari hati saya, lagu yang lain yang pernah dibikin Michael Bolton, siapa saja, Celine Dion, David Foster, tidak bisa mewakili hatiku. Harus laguku yang bisa mewakili hatiku. Dihentikan, ya sudah wis. Berapa sering Roh Kudus, bahasa roh dihentikan di gereja ketika menyembah, tidak diperbolehkan. Hati saya waktu itu agak marah, rasanya mau pecat MC itu di tempat. Jangan sampai Tuhan pecat kita. Karena kita menghentikan jemaat untuk menyanyikan lagu merek mereka sendiri pada Tuhan. Lagu yang tidak diciptakan Redo, tidak diciptakan Planet Shaker, tidak diciptakan Joshua Band. Lagu yang keluar dari perfect worship di hatimu. Ada waktunya ketika Anda menyembah, Anda punya perasaan syukur atau perasaan sedih jikalau Anda curah hati. Tidak bisa diwakili dengan lagu manapun yang pernah diciptakan di dunia. Tidak bisa. Sebuah lagu yang diciptakan hanya bisa sampai maksimal 70% menyampaikan untuk menyalurkan aspirasi hati umat. Bagi penciptanya sendiri 90, karena dia punya pengalaman pribadi dengan lagu itu. Tapi nggak ada seorang pun bisa kena worship 100% gong. Kapan itu terjadi? Waktu kita menyembah dalam roh bersama-sama. Jadi tidak boleh GR kita berkata, kenapa di gereja itu ada penyembahan dalam roh? Oh, dia bukan ngomong sama kamu kok, dia ngomong sama Tuhan. MC-nya jangan GR dong. Saya tidak nyanyi untuk dia, saya nyanyi untuk istri saya. Ini istrinya Tuhan lagi nyanyi untuk suaminya. Ketika itu WL berubah peran dari seorang pemimpin, dia ngambil baris belakang, dia hanya fasilitator memastikan jemaat nyanyinya di satu kunci. Dengan keyboardis dan musisi. Dan dia yang bisa merasakan secara peka, mempersiapkan diri sebelum ibadah, untuk tahu kapan worship-nya ini berakhir langsung ke firman atau apa berikutnya. Itu aja. Dia nggak boleh mencampuri, dia bisa ikut menyembah, tapi saat itu statusnya pribadi dia bukan pemimpin lagi. Jemaat nyanyi sendiri-sendiri, ada ari-arinya dengan Tuhan. Di dalam tipe pujian seperti itulah
yang dijanjikan Tuhan, dia bertata di atas pujian umatnya. Bukan pujian sembarang pujian gitu, bukan. Pujian yang spontan itu loh. Itu dia bertata di sana. Di level itulah kita bisa berkata, hari ini kita ibadah ketemu Yesus. Hati ke hati. Dan di dalam titik itulah kalau kita peka sebagai MC, Master of the ceremony. Kita tahu di titik itulah, titik tertinggi seseorang bisa mengalami mujizat. Melepaskan sebuah urapan pelayanan itu paling tepat di atmosfer yang demikian. Itu mudah hanya berkata yang orang yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar dan sebagainya itu pada saat itulah ucapkan ketika roh melayang-layang, firman terjadilah. Bapak ibu saudara, kita nggak ngerti ini. Menyembah dengan sempurna itu hanya dengan menyembah di dalam roh sebagai satu jemaat. Karena itu sampai kapanpun juga Gereja Mawar Shalom tetap akan bangga menjadi gereja karismatik, Pentakosta, Protestan. Kita menjadi gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita praktekkan firman ini. Di depan sini akan ada dua beban doa yang kita akan doakan. Yang pertama adalah kita berdoa bagi bangsa dan negeri, NKRI, kesejahteraan kita. Ayo kita praktekkan ya. Kita berdoa dengan akal budi kita, memikirkan sesuatu. Tak lain, memikirkan Indonesia. 60 detik saja. Oke, kita mulai, kita berbahasa lidah, kita doa bagi Indonesia, bagi NKRI. Hai, haleluya. Mari kita semua berdoa, pakai bahasa roh kita. Kita berdoa untuk pemilu tahun 2019, untuk kesatuan negeri, untuk perlindungan terhadap terorisme dan radikalisme. Berdoa. Berdoa bagi Indonesia. Doa dengan doa yang sempurna, doa bagi Indonesia. Yang kedua, mari kita sekarang fokuskan pikiran kita untuk berdoa bagi keluarga masing-masing. Pasti ada kebutuhan, khususnya keselamatan bagi mereka yang belum dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu dan mulai berdoa buat keluargamu. 60 detik. 50 detik. Doa sungguh-sungguh. Minta terobosan dalam keluargamu. Pray for your family. Doa bagi anak-anakmu, doa bagi orang tua kita, doa bagi saudara-saudara kita, tetangga kita. Yang terakhir, semua tangan turun please. Dalam hitungan ketiga, tolong dua tangan terangkat masing-masing orang yang belum berbahasa lidah hingga detik ini, belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Kita mau berdoa. Siapa yang belum, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Tetap diangkat tangannya. Oke, kita berdoa ya. Termasuk yang di satelit ya. Begini, kita ikuti saya doa semua kita untuk dukung mereka. Dan ketika saya berkata amin, saya ikat semua bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, bahasa apapun juga. Hanya bahasa roh yang didengungkan, Anda akan ketularan, Anda akan tertular. Api itu akan menjalar. Ketika saya berkata amin, hanya saya yang bisa berbahasa Indonesia untuk bisa mengatur suasana. Are you ready? Anda siap? Firman Tuhan berkata, barang siapa haus,
Dan barang siapa percaya, dari dalam dirinya mengalir aliran kehidupan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya haus, saya lapar, baptiskan saya dalam Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Saya menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Saya mau bahasa doa. Tuhan saya terima, Tuhan saya minta, dengan iman saya terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Amin. Curahkan Roh Kudus-Mu. Turunkan semua tangan, Anda bisa buka mata. Dalam hitungan ketiga, yang baru menerima karunia bahasa lidah, silakan angkat kedua tangannya lagi. 1, 2, 3. Yang baru menerima, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Di kanan kiri, di mana-mana, termasuk di satelit, saya percaya. Haleluya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh haleluya, mari kita menyembah, angkat tangan kita. Oh Ramaya Sadara Ramaya Ya Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan, Tuhan.
Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Don't stop, come on. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Angkat wajahmu, Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Kemuliaanmu di surga, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Kemuliaanmu di surga, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di penghujung kebaktian ini, penyembahan indah sempurna, saya ingin mengundang domba-domba yang terhilang kembali kepada Tuhan. Kalau Anda mau terima Yesus, belum terima Yesus, ini waktunya. Kalau Anda bawa jiwa baru yang belum terima Yesus, bawa dia ke depan. Kalau ini adalah waktunya, Anda yang sudah mundur dari Tuhan ingin kembali ke jalan yang benar, majulah juga. Sebentar kita akan doa berkat. Tapi sebelumnya, setelah doa berkat selesai,
Tetap ada masa pelayanan seperti minggu-minggu ketika saya khotbah di sini. Anda punya kebutuhan, Anda yang sakit, Anda yang masih belum menerima bahasa lidah sampai sekarang, silakan bisa maju ke depan. Setelah doa berkat, PAW akan tetap tinggal. Tapi sekarang terlebih dulu, sebelum doa berkat, yang mau terima Yesus, bisa angkat tangannya. Majulah ke sini sekarang. Come on, yang mundur dari Tuhan juga kasih tepuk tangan untuk mereka. Oh haleluya, Tuhan sayang sama Anda. Lihat betapa indahnya kemuliaan-Mu di surga mengatasi. CGL, TL, coach otomatis Anda melayani bersama dengan Asia. Nama-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu di surga, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Ulurkan tanganmu ke depan sebelum angkat tangan terima berkat. Anda tetap tinggal di sini, setelah doa berkat saya akan layani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau hari ini membawa mereka kembali ke jalan-Mu. Atau pertama kali ke situ. Urapi mereka, beri mereka pengalaman indah dengan Yesus. Mulai hari ini berjalan di dalam kebenaran sebagai anak-anak terang. Dalam nama Yesus. Tetap diangkat tangannya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang sampai seterusnya. Tiap hari bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus dengan berdoa di dalam Roh Kudus dan membaca firman. Pulang membawa berkat. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan memberkati. Selamat malam.